Oke, kita akan Lanjut ke informasi selanjutnya, Pak Jonas. Ini dengan karena memang narasumber. khusus hari ini saya juga udah menggunakan pakaian Agustusan. Ini ada para Betul, ini masih dalam pejuang-pejuang. semangat kemerdekaan ya. Kali ini kita akan ngobrol mengenai lagu-lagu yang dibuat oleh Bapak Wage Rudolf Supratman. Salah satunya lagu Indonesia Raya. Ini adalah keluarga dari Wage Rudolf Supratman. Betul. Ada Ibu Endang Wahyuning Situr. Halo, Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Itu di belakang sudah ada gitar, Bu. Ini emang sudah ya, terbiasa menggunakan alat musik kah? Alhamdulillah di rumah ada studio musik, memang dipakai oleh anak-anak untuk menciptakan lagu, jamming atau kumpul dengan teman-teman itu memang biasa di sini. Namanya juga komputernya besar musik ya, Bu? Buat Zoom di sini. Oke. Ibu, seperti apa sih Bu proses alasan utama nih Bu, kenapa keluarga menyerahkan hak cipta Indonesia Raya kepada pemerintah? Iya, jadi terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya ke dalam acara talk show ini. Untuk pertanyaan pertama mengenai mengapa memberikan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pernah memberikan hak cipta. Jadi sejarahnya tuh dulu gini, sebentar. Jadi waktu itu gimana 4 dari keluarga ahli waris W.R. Supratman, yaitu ada kakak-kakak dan adik beliau yang pada tahun 1960 itu mendapatkan seperti penghargaan atas karya lagu Indonesia Raya, yaitu yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Dan juga beliau itu lahir kan di Jatinegara, Jakarta, Mr. Cornelius, tanggal 9 Maret 1903 dan meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 di Surabaya karena sakit. Artinya beliau waktu itu berumur 35 tahun. Nah, ketika tahun 2009 itu seharusnya beliau sudah berumur 70 tahun. Semua hak cipta karya itu menjadi domain publik. Udah ada peraturannya menjadi domain publik, termasuk Indonesia Raya. Tapi memang disahkan pada tahun 60 waktu itu lewat Kementerian P2K ya, bilangnya waktu itu pengajaran pendidikan kebudayaan. Kayak Mendikbud sekarang lah, Menteri Pendidikan dan sekarang gitu ya. Diundang ahli waris 4 orang itu dan diberikan uang penghargaan sebesar Rp250.000 yang waktu itu tahun 60 kalau dikonversikan berdasarkan harga emas sekarang itu totalnya sekitar 6,4 M sih ya. Tapi itu bukan pembayaran atas royalti ya, tapi hanya ucapan terima kasih kepada keluarga yang sudah memberikan sepenuhnya lagu Indonesia Raya tanpa syarat. Jadi semua kita serahkan ke pemerintah untuk pemerintah yang mengelola lagu tersebut. Luar biasa. Bu, ini kan dulu sewaktu almarhum W.R. Supratman meninggal, itu kan dari informasi yang kita dapatkan bahwa almarhum itu memegang lirik lagu dan juga disaksikan oleh biolanya ketika meregang nyawa. Ini ada lagu yang belum sempat dijadikan, lirik yang belum sempat dijadikan lagu. Kemarin juga sempat kita dapat kabar bahwa ada beberapa lagu atau lirik yang dibuat oleh almarhum yang akhirnya dibuat menjadi lagu oleh Buyut Cicit ya, Cicit Buyut dari W.R. Supratman. Lagu apa aja itu, Bu? Iya, jadi total lagu W.R. itu sebenarnya yang saya dan suami saya cukup kerja keras untuk mencari ya. Dari 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu kami berusaha cari melalui buku-buku autobiografi yang ada di Indonesia lah, online kita cari, kami beli, kami baca semua, kami temukan 16, termasuk Indonesia Raya. Tapi yang ada 4 di antara 16 itu
hanya judul saja, tidak ada lirik dan tidak ada melodi, jadi nggak ada partiturnya gitu, nggak ada notasinya. Heeh. Nah, yang 12 yang ya termasuk Indonesia Raya, yang 12 ini, kami sudah dapat dan 2 di antara 12 itu, yaitu lagu Indonesia Hai Ibuku, yang pertama, dan yang kedua lagu Indonesia Cantik, pakai ejaan lamanya TJ, Cantik. Itu anak kami, Antea Putri Turk, waktu dia berumur 14, sekarang 16, yang menciptakan melodinya, dibantu dengan ayah. Yang lagu ada ceritanya juga nih yang Gimana tuh, Bu? Indonesia Gimana tuh, Bu? Buku. Yang Indonesia Hai Buku, awalnya kenapa Antea bisa bikin melodinya. Jadi waktu itu suami saya cari-cari buku kan, kita dapat di autobiografi, ada lagu nih Indonesia Hai Buku, tapi lirik aja. Akhirnya suami saya sama anak saya malam-malam di sini di studio ini, Antea coba kan kamu lihat ini deh lirik ini, terus di depannya dikasih gambar poster W.R. Supratman ya, ada di sini gede banget. Jadi dia menghadap poster itu, coba kamu menghayati kalau kamu menjadi W.R. Supratman dengan lirik ini, lagu apa, melodi apa yang cocok untuk lagu ini. Terus kenapa papa nanya saya, emang papa ngerti musik gitu, papa ngerti notasi. Waktu umur segini papa pernah, ya enggak, kamu aja bikin, coba kamu. Anak saya kritis banget. Terus akhirnya dia coba diem sebentar, dia lihat, akhirnya tiba-tiba keluar aja ngalir, terus suami saya langsung rekam gitu kan ya, direkam biar inget, biar nggak terlupa gitu kan. Terus suami saya nanya, Antia kamu tahu melodi ini dari mana? Ya tahu aja, ini kayak udah ada di kepala saya udah lama banget, cuman kayaknya cocok untuk lirik ini ya. Akhirnya terciptalah melodi yang begitu indah untuk lagu Indonesia Hai. Luar biasa. Ibu, apa sih harapan dari pihak keluarga sendiri, Bu, dengan menyerahkan lagu Indonesia Raya kepada pemerintah? Waktu itu seperti yang tadi awal saya bilang, kami serahkan sepenuhnya. Jadi seluruh 100% itu udah pemerintah yang mengurus. Jadi dengan adanya gembor-gembor sekarang ini ya mestinya pemerintah bisa menjawab sendiri ya gimana. Walaupun memang betul itu tadi sudah saya sebutkan sebagai domain public domain. Paling nggak pemerintah bisa melestarikan dengan ada beberapa harapan juga sih dari kami ya, misalkan secara moral mungkin ya, kami minta gimana cara pelestarian W.R. Supratman mungkin bisa dari di pendidikan, mungkin di biografi beliau itu dibikin satu kurikulum di pendidikan, di buku-buku, jadi anak-anak tidak melupakan siapa W.R. Supratman, sejarah pembuatan lagunya gimana, dan juga dari segi peraturan dan kebijakan pemerintah mungkin bisa dijaga juga. Indonesia Raya jangan dibikin parodi, jangan dibikin lagu komersial, ya kan, tetap dijaga kesakralannya, dan itu harus terus diperjuangkan dan diingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bisa juga mungkin dari pemerintah bisa membuat museum mungkin atau mengenai W.R. Supratman khusus ya. Sekarang ini memang udah ada di Muspada, tapi memang sebagian kecil ada ruangan Indonesia Raya, tapi mungkin untuk lebih mengapresiasi anak-anak yang generasi Z nih khususnya, lebih bagus semenarik mungkin gitu ya. Oh iya, ini pernah dengar Indonesia Raya, mungkin ada juga yang nggak hafal Indonesia Raya, jadi mungkin lebih dipertegas aja gitu. Dan satu lagi dari harapan kami, dari segi apresiasi, mungkin dari pemerintah bisa memberi kesempatan, kami mohon maaf dengan segala kerendahan hati, bisa mengundang anak kami Antea ke istana untuk menyanyikan 12 lagu-lagu beliau, karena memang 2 lagu di antara itu Antea yang menciptakan, jadi lebih cocok dia yang bisa memperkenalkan kepada Bapak Presiden dan jajaran-jajaran kementerian dan pejabat tinggi lainnya untuk lebih mengenal ini loh lagu-lagu W.R. Supratman, sehingga nanti bisa diturunkan ke bawah untuk ke generasi-generasi muda lainnya. Satu juga tempat lahir beliau tadi saya sebutkan di Jatinegara, Master Cornelis juga di situ saat ini tidak ada
apa ya, tidak ada kayak simbol tempat lahir beliau. Eh, jadi kalau bisa dari pemerintahan kami mohon bikin sedikit kecil mungkin monumen atau patung kayak atau besar juga nggak apa-apa di tempat kelahiran beliau di Mester Cornelis Jatinegara. Semoga video ini Nama jalan juga diteruskan nggak ya. ada nih. Nama jalan W.R. Supratman juga nggak ada di Oh, Jakarta belum ya. ada, iya. Nah, pahlawan-pahlawan yang lain ada ya untuk nama jalan dari Betul. almarhum Wage Padahal Rudolf Supratman. lagunya kita nyanyikan terus setiap Iya, setiap- upacara. iya. Heeh. Dan semoga Iya. ini video Sekarang ini ada sih. disaksikan ya sampai Jakarta kepada pihak ada, terkait. tapi Jakarta belum ada. Jadi kami mohon dengan hormat kalau memungkinkan dibikinlah jalan untuk menghormati buyut kami. Ya kalau bisa jalannya protokoler, jangan di pinggiran-pinggiran gitu. Jadi bisa diingat terus oleh semua bangsa ini bahwa oh ini jalan W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia. Ibu Endang, ini ada pertanyaan dari penonton kita di YouTube, namanya Ramdhani. Ini bakat musik W.R. Supratman dan keluarga itu dari mana? Jadi W.R. Supratman itu diangkat sebagai anak angkat oleh kakak iparnya ketika dia berumur 7 tahun, ketika ibunya meninggal. Akhirnya mau nggak diangkat anak, tapi saya bawa pindah ke Makassar, kata Oke. kakak iparnya. Rukiem dan suaminya yang Indo-Belanda namanya Van Eldik. Itu kata W.R, ya boleh nggak apa-apa saya ke Makassar. Nah di Makassar, nah kebetulan Rukiem dan Van Eldik ini memang jago musik. Jadi waktu itu pas umur ulang tahun yang ke-17, WR itu dikasih hadiah biola. Kan dia nggak ngerti musik apa segala macam. Di situ dia belajar. Mbah Rukiem tuh kakaknya yang ngajarin dia bermain biola. Dan Van Eldik yang mengajak beliau, oke ikut, saya ada klub namanya Black and White di Makassar waktu itu. Klub-klub Belanda lah zaman dulu. Dan di situ WR ikut sebagai satu musisi di klub malam Black and White itu. Dari situlah mulai tumbuh. Jadi dia belajar banyak dari kakaknya dan juga banyak belajar sendiri. Bahkan untuk bikin partitur itu tidak mudah ya. Itu mesti belajar khusus ya. Jadi kakaknya Rukiem itu banyak membantu. Oke. Ibu, apakah almarhum W.R. Supratman pernah menuliskan secara eksplisit mengenai arti-arti dari lagu-lagu yang pernah diciptakan? Makna-maknanya? Makna-makna. Tidak pernah, tapi hanya tidak dituliskan. Tapi waktu itu ada kerabat terdekat, yaitu iparnya, banyak bercerita dan juga iparnya itu membuat autobiografi W.R. Supratman juga. Di situ disebutkan bahwa sebenarnya Indonesia Raya ini kan yang aslinya 3 stanza ya. 3 stanza, yang, ya benar. yang kita nyanyikan ini hanya satu stanza, dipotong sama Bung Karno waktu itu karena kepanjangan, keburu benderanya sampai nanti lagunya belum selesai gitu. Jadi akhirnya oke, satu stanza aja, iya. Nah, dari 3 stanza ini sebenarnya ini sebelumnya saya mau tanya, kalau setiap dengar Indonesia Raya apakah merasakan terharu atau pasti menitikan air mata kayak merasa bulu kuduk berdiri. Bulu kuduk berdiri ya, merinding gitu ya. Nah, Betul. itu baru 1 stanza. Bayangkan kalau kita semua nyanyikan 3 stanza, itu lebih sedih lagi karena ada arti masing-masing. Stanza pertama itu mengenai pengenalan kepada Indonesia dan semua kekayaan alam bumi. Stanza kedua itu adalah doa untuk Indonesia. Yang ketika itu tahun 24 dibikin oleh WR, kita belum merdeka dan belum ada Indonesia, jadi dia berdoa semoga kita mencapai ke kemerdekaan tersebut. Stanza ketiga berarti itu janji suci. Arti dari kata-kata di situ tuh dia bilang itu janji suci bahwa kita akan terus, jika kita merdeka, kita akan terus menjaga kemerdekaan, kesatuan negara ini tetap menjadi Indonesia. Jadi itu cukup luar biasa. Dan dia cukup visioner ya kalau dibilang dari lirik-lirik yang beliau ciptakan itu cocok dengan keadaan yang sekarang ini. 2025. Kuat banget liriknya ya. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube dari Raihan. Kalau kumpul-kumpul keluarga pada nyanyi semua enggak? Soalnya ada bakat, ada alat musik, tinggal ngejam aja katanya gitu. Pertanyaan dari Okezona. Ya, ini ada rencana melalui yayasan kami ya, Yayasan Wage Rudolf Supratman, Mr. Cornelis Jatinegara. Kami ingin lebih menjadi yayasan yang transparan dan inklusif. Inklusif dalam hal kami ingin menggabungkan, mengajak seluruh keluarga ahli waris W.R. Supratman yang terbentang dari Sumatera,
Jawa, Bali, untuk disatukan dan kita bertemu dan untuk sering menjaga ukhuwah silaturahim ya, tali persatuan antara keluarga sendiri. Kalau untuk membuat rencana sudah ada dan kalau untuk yang mempunyai bakat banyak. Jadi ada yang di keluarga dari WR yang di Kanada juga, beliau bisa biola, seumur Antea juga, beliau sekarang 16 tahun ya, biola juga, nyanyi juga. Kemudian yang di Jakarta bisa bass, main gitar, dia cukup aktif di band-band di sekolah dan ada beberapa yang menyanyi aja gitu, bahkan suaranya karena lucunya keluarga WR ini separoh itu menikah dengan orang Batak, separoh menikah dengan Jawa. Jadi kita benar-benar kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu. Makanya banyak Menkulturasi banget ya. iya, Seru tuh banyak kayaknya. keturunan yang marganya Batak gitu ya. Banyak yang keturunan Masih yang bagus tuh hanya suaranya. Jawa saja. Jadi kami berasimilasi gitu, bersatu dalam seni budaya dan dalam pelestarian nama Mbah kami Wahyu Supratman. Luar Baik. biasa. Ibu kan sebagai salah satu anggota keluarga dari Bapak almarhum Wage Rudolf Supratman. Apabila beliau sampai saat ini masih hidup, kira-kira apa yang membuat beliau bangga akan Indonesia, Bu? Akan Indonesia. Wah, perjuangan yang sebenarnya perjuangan itu bermula dari saat kemerdekaan sampai sekarang kan ya. Karena kita harus menjaga kemerdekaan ini, gimana membuat negara ini solid. Seharusnya sih beliau cukup bangga dan cukup senang ya dengan hasil ini. Mudah-mudahan dengan para petinggi-petinggi yang menjabat sekarang bisa terus meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan sebelumnya termasuk W.R. Supratman dengan menjaga kesatuan negara ini. Tidak mesti dengan beberapa ketentuan atau harus ini harus itu, cukup dengan seni, budaya, musik itu pun sudah bisa menyatukan Indonesia yang luar biasa besar dan sangat beragam ini. Oke, Ibu, apa nih pesan Ibu untuk generasi muda, Bu, soal menghargai karya pahlawan nasional seperti W.R. Supratman? Iya, kami dari keluarga berharap tolonglah Indonesia Raya ini dan lagu-lagu karya beliau lainnya dijaga dengan sangat sakral, jangan untuk main-main, tidak dikomersialisasikan, tidak diparodikan, dan tetap menjaga ketentuan-ketentuan. Kan di undang-undang ada bersikap dalam menyanyikan lagu Indonesia harus tegap, harus menghadap depan, dan harus hormat. Itu tolong dijaga juga, karena lagu kebangsaan ini adalah identitas negara. Kemanapun kamu pergi, baik itu untuk kompetisi ataupun diaspora di luar negeri, itu tetap lagu Indonesia Raya akan tetap dikumandangkan either di awal acara atau di akhir acara ketika pemenangnya diumumkan. Jadi tolonglah menghormati, menghargai karya-karya W.R. Supratman dengan menjaga, melestarikan nama beliau untuk generasi mendatang. Siap, Bu Endang. biasa. Ini ada terakhir, Bu, karena Pertanyaan terakhir terakhir ini nih, Bu. juga waktunya sudah mepet. Ini ada pertanyaan terakhir dari YouTube. Ini kan kalau kita lihat sejarah, memang kalau kita tahu lagu Indonesia Raya pertama kali diperkenalkan waktu lagi Sumpah Pemuda dengan biola. Nah, ini pertanyaan dari Janti. Bapak W.R. Supratman itu mendapatkan inspirasi lagu Indonesia Raya itu dari mana? Ada untold story nggak sih? Nah, awalnya itu ada sayembara di koran, terus dia ikut, oh ada sayembara, dia bikin lagu dia udah bikin dari tahun 1924. Awalnya dia mau perdengarkan Kongres Pemuda pertama tahun 26. Tapi waktu itu mungkin ada kendala atau masih belum selesai gitu, akhirnya tahun 28 Kongres Pemuda kedua di Jakarta, beliau mainkan dengan biola tanpa liriknya itu hanya di print aja waktu itu dan dikasih ke semua peserta kongres, mereka membaca dan langsung saat itu Bung Karno bilang pada saat Kongres Pemuda itu, oke, ini kita akan bikin sebagai lagu kebangsaan Indonesia, terpilih sebagai Luar kebangsaan. biasa. Bikinnya juga luar biasa, ada di buku biografi Matumona. Jadi dari jam 3 pagi beliau masuk ke kamar, bikin, tutup pintu di kamar, nggak keluar-keluar sampai besok harinya, nggak makan, nggak minum, bikin sampai keluar hanya ke toilet, masuk lagi, mulai nulis lagi. Nah itu berhari-hari begitu, sampai beliau mendapatkan yang tepat, kata-kata yang tepat untuk Indonesia Raya sehingga terjadilah yang begitu sempurna lirik lagu kebangsaan kita Dan Indonesia Raya. abadi ya untuk kebanggaan bangsa kita ya.
Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Terima Endang. kasih Bu. Sudah Kita ngobrol-ngobrol jadi dengan tahu kita ya. bahwa ini adalah salah satu apa ya? Sejarah yang mungkin, harus harus dilirik diketahui. juga, selain diketahui sama generasi yang akan datang, Jadi semoga jangan juga mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yang sedang. Betul. Jadi jangan setiap upacara dan 17-an doang kita nyanyikan tapi nggak tahu makna sejarah di belakangnya. Iya, luar bahkan biasa. rumahnya pun nggak ada informasi Betul. gitu, dan lagu-lagunya yang selama ini ternyata ada 16 lagu dan 12 diantaranya sudah dibuat juga sama Antea ya. Betul, karya yang luar biasa. Yang luar biasa dan juga dijadikan sebagai Bisa didengar di YouTube-nya Antea Nah, yang iya. 12 Nah, lagu bisa itu ada. didengar juga Ya, tuh. iya. Oke, Zoners di YouTube-nya Andrea. Antea. Antea, jangan Ibu lupa. Endang, terima kasih Terima sudah kasih ngobrol-ngobrol insight-nya. bersama dengan Morning Zone. Betul. Semoga semua perjuangan bersama dengan Yayasan WR Betul. Supratman bisa berjalan terus. Bisa berjalan dengan Dan baik. impiannya untuk ketemu semua keluarga Betul, bisa terjadi. bisa dalam waktu tercapai. Amin. Terima kasih banyak. dekat. Terima Terima kasih kasih, Bu Endang. Bu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas.